aku minus lumayan katanya ETH ya. Uh, ETH coba. ETH. Oke, gas lah. Dari Mas dan Balung ya Bang, apa nih? Bang, tolong jelasin dikit ciri-ciri apa nih? Dikit aja tentang support dan resisten. Apakah ada ciri-ciri tertentu jika candle akan lanjut? Oh, maksudnya apakah ada ciri-ciri tertentu ya, atau candle itu mau naik, ini udah support nih, mau naik, atau enggak ini udah resisten nih mau turun? Ada men. Ada. Kalau lu misalkan, wah ini market udah resisten apa belum sih Bang? Lu bisa lihat ya, biasanya kalau market itu udah resisten, itu rata-rata dia akan ngebuat suatu top ya. Top itu kayak sumbu lilin banyak gitu di pucuknya. Nah biasanya ada dojinya gitu, kayak ada hammer tapi kebalik gitu teman. Itu udah ciri-ciri resisten tuh di situ. Nah terkadang resisten tuh nggak serta-merta ya udah, wah ini udah topnya udah tinggi banget nih Bang, candle kedua udah turun, tiga udah turun, lantas dia langsung terjun ke bawah. Nggak seperti itu karakternya. Terkadang dia butuh kenaikan satu kali lagi untuk konfirmasi double top, baru dia akan terjun lebih dalam. Biasanya itu ciri-ciri resisten. Nah ciri-ciri support ya, support itu lu bisa cek tuh support sebelumnya. Nah otomatis dia nanti akan back to support sebelumnya dengan cara melihat pergerakan candle sebelumnya gitu ya, untuk memperhatikan supportnya. Dan ciri-ciri support juga sama, dia akan ngebuat bottom. Kalau resisten akan ngebuat suatu ini ya teman ya, top. Kalau support juga akan ngebuat bottom ya, kayak sumbu-sumbu lilin kayak gitu teman. Dan untuk indikator itu buat lu bisa lebih meyakinkan bahwa wah ini area support. Indikator apa? Stochastic bisa lu pakai ya, tapi jangan pure stochastic ya. Karena stochastic itu nggak bakal gerak ketika memang finalnya itu sebenarnya ada di volume. Gini aja deh, sebentar. Final itu ada di volume ya. Jadi apapun indikatornya, ketika volume banyak yang sell, lu mau apa istilahnya gitu loh. Indikator ini waktunya up Bang. Ya kalau volumenya banyak sell, emang marketnya terus langsung up gitu? Enggak juga teman. Itu seperti itu ya Mas ya. Ini nih gini ya, nggak apa-apa, gue share ilmu kok. Gini. Nah ini ya, kalau lu resisten itu ciri-ciri itu kayak gini nih cuy, dia pasti akan gini. Kalau lu udah melihat ya pola-pola pergerakan resisten model-model seperti ini, nah biasanya resisten seperti ini kenapa kita kadang wah ini targetan, ini misalkan dari sini nih naik dari 2800 ya, kenapa kita targetkan di sini? Karena kita melihat adanya resisten di sini nih ya. Nah kenapa kok harus resisten di sini yang kita targetkan? Logikanya gini men, ini kenapa waktu di tanggal 21 Januari ini Ethereum susah jebol, maksudnya susah breakout. Setelah dia menyentuh area 3059 langsung didam nih kan, langsung terjun. Kenapa seperti itu? Berarti apa? Berarti di sini tuh ada supply gitu. Ada supply orang yang mau ngejual banyak banget tuh di area sini nih. Yes, ya. Makanya ketika Ethereum nyentuh di 2700, kenaikan kita targetin di sini dengan tujuan apa? Ketika demand ini lebih kecil daripada supply, ini udah pasti dia nggak bakal bisa keluar atau nggak bakal bisa nge-break out area resisten yang ini sejajar ini. Berarti ini kan area supply men tuh. Berarti ini area yang gue kasih merah ini area supply. Makanya ketika ini dia mencoba beberapa kali nih, 1, 2, 3 ya, sampai dia mencoba untuk 3 kali ini, 1 ya, terus nyoba lagi nih 2 di area 3000 ya, gagal, nyoba lagi 3. Nah udah 3 kali gagal, udah positif dia akan terjun. Inilah ciri-ciri resisten ya. Jadi nggak serta-merta dia tuh resisten udah 2 kali coba gagal langsung terjun. Nggak, karakter market itu beda-beda. Jadi seperti itu ya Mas kira-kira ya. Begitupun juga support ya.
support itu ya kayak gini nih ya. Nah ini juga support. Jadi lu kalau memang nanti ya nemuin suatu market kayak gini nih, contoh ini kan support nih, ini support nih, ini kan support tuh yang gue kasih garis ini kan support ini kan. Ciri-cirinya tuh banyak shadow tuh di area sini tuh banyak shadow. Ini artinya apa? Artinya kalau banyak shadow ini artinya apa? Ada yang tahu nggak? Bacanya gimana bang? Bacanya? Ini berarti di sini ada area demand yang sangat kuat men. Nah, candle yang kebentuk kayak subu lilin panjang-panjang ini adalah representasi dari suatu keadaan di mana di area tersebut banyak demand. Ya, kira-kira seperti itu. Makanya ketika supply lebih kecil daripada demand, langsung candlenya tuh ngebentuk kayak sumbu lilin kayak gini. Artinya ada tekanan demand yang sangat kuat yang memicu candlenya tuh naik ke atas dan memicu bentuknya tuh kayak lilin-lilin kayak gini nih, bottom-bottom kayak gini nih, kayak gitu. Nah tapi apa jadinya ketika area ini dijebol? Longsor men, longsor. Dan ini terjadi, area ini dijebol terjadi di tanggal berapa itu? Di tanggal 25 Januari 2006. Jadi kurang lebih seperti itu ya Mas dan Sebalong. Mudah-mudahan ya meskipun penjelasan gue berlibet ya, tapi gue mencoba untuk menjelaskan sesederhana mungkin biar mantep ya, intinya seperti itu. Mantap bang, semoga bermanfaat ya, amin ya. Oke, terlepas dari itu kita langsung cek ya Mas Dwi nih. Oke, Mas Dwi. sorry ya agak lama tadi ya. Oke teman, ini untuk bagaimana price action dari Ethereum ya. Kita cek di time frame 1 hari dulu. Ini Ethereum sama kayak altcoin ya. Altcoin lainnya gue pikir ini masih bisa. Aduh, confirm udah. Nah, confirm tuh. Ya, barusan ini confirmnya ya kan? Barusan nggak sih? Aduh, ini Bitcoin jebol nggak sih? Woi, Bitcoin udah jebol. Anjay, Bitcoin 81. Bitcoin udah jebol 80 nggak sih? Wah, salam nih malam ini ya. Ngeri, cuy. Ini Ethereum confirm loh ini. Dia udah jebol support di 2,6 men. Barusan bang, yes, ya kan tuh. Ketika ya tadi ada yang tanya juga kan, Mas Dian ya, coba nih lu lihat ya. Ini kita lihat ya di level 2600 kita targetkan kemarin di 2600. Ketika ini jebol, wassalam. Nah ini udah jebol, ini udah jebol men tuh lihat tuh. Ngeri nggak tuh? Berarti apa bang kalau udah jebol seperti ini? Ya turun, turunnya lumayan. Ini aja sekali jebol tadi turunnya berapa tuh Ethereum? Ih, ngeri ya jebol ini. Wah ini panen nih yang future nih, yang short nih, yakin gue panen ini. Nah ketika lu kayak gini, ini yang biasanya dimanfaatkan para short term ya, short ya, yang ambil sell gitu. Nah kadang ada yang tanya tuh ke gue, bang kalau misalkan apa namanya leverage gede tuh gunain dia di momen-momen kayak gini doang nih teman ya. Tapi gue inget ya, gue disclaimer on dulu nih, gue nggak ngajarin lu leverage gede ya. Gue cuma bilang leverage gede itu apakah bisa dipakai? Bisa. Tapi di momen-momen tertentu, kayak contoh kayak gini. Ya tadi waktu masih di 2600, ya 2651, ya itu bisa lu leverage gede tuh. Ya cuma momen-momen kayak gini, dan jangan tamak. Kayak inget, leverage gede lu cuannya juga cepet banget gede, tapi ketika lu tamak naiknya juga langsung hilang ya cuan lu. Jadi makanya kalau udah pakai leverage gede, udah tahu leverage gede dan lu udah cuan gede, TP. Nggak usah mikir 2-3 kali. Kalau nggak gitu, cuan lu bakal nggak jadi. Intinya seperti itu. Nah kalau lu tanya bagaimana kondisi dari Ethereum, ini masih ada chance turun men, turun. Tapi inget ya, sedikit lagi cuy. Kok sedikit lagi bang? Ya gue ngelihatnya kayak gitu. Mau gimana? Ini kita udah oversold loh. Kita udah oversold, tapi memang belum ada konfirmasi bahwa ini akan ada kenaikan. Belum ada. Kita juga harus mantau juga ya. Jadi kan ini sebenarnya sih masih tetap ya sesuai pergerakan yang kita analisa kemarin, bahwa dia akan membentuk pola W, baru dia akan up. Nah ini butuh penurunan sedikit lagi men. Ini butuh penurunan sedikit lagi. Ya, nyicil boleh nggak sih bang sekarang? Ya boleh, namanya nyicil ya, nggak masalah tuh kan.
Nyicil nggak masalah nih. Coba kita akan cek ya. Weekly-nya itu, itu lihat tuh terjunnya. Ini ngeri ya. Dia jebol support ini men. Tuh. Ya, ini bisa sekalian nih ngejawab dari pertanyaan Mas dan Balung ya nih. Resiko ketika suatu pergerakan market itu ngejebol support kuatnya apa yang terjadi? Ngeri. Ini bakal sebentar gue akan cek weekly dah. Weekly ya, penasaran gue. Supportnya itu di mana sih ini kuatnya? Sebentar. Ini pasti akan menuju support kuatnya tuh. Oh, tenang men. Ini ada support di sini nih. Nah, ini support ini teman ya. Kita lihat shadow sangat besar banget tuh di area sini. Ini mudah-mudahan bisa bertahan ya di berapa nih? Paling kuat-kuatnya dia itu sebentar ya. Di area sini. Ini kuat-kuatnya sampai di 2300. Ya ini di area merah ini nih. Gue pikir ke situ, men. Gue pikir ke situ. Ya, ini kuatnya 2000 sampai sini lah ya, ini paling enggak 2300 2200 ya inilah. Ya, di 2267. Gue pikir akan balik back ke situ lagi nih Ethereum nih, teman. Ya, gue pikir dia akan back ke 2300 2200 itulah. 2200 lah ya di sini nih. Ya, ini weekly ya. Kalau kita cek weekly lu bisa perhatikan. Dia akan bisa back ke sini, teman. Ngeri ya. Nah, ini juga nanti krusial juga nih. Sampai ini kejebol, wassalam sudah. Nggak usah tanya lagi. Bang, sebenarnya saya lewat forex, tapi prakteknya di kripto. Apakah ngaruh? Sama baik. Ya, nggak ada yang ngaruh, sama baik. Cuma kalau di kripto itu kan lu bisa main spot ya. Spot, main future. Tapi lebih gila di kripto karena kripto lebih banyak pilihannya daripada forex. Ya, apalagi kalau lu penggemar meme coin, buset dah. Gue yakin buat teman-teman yang main future, fokusnya ke meme coin, itu jantung lu udah kebuat dari baja campur besi kali ya, udah. Apalagi mainnya efeknya gede, wih di ngeri sedap. Itu ya seperti itu. Sama baik mas ya, sama baik. Ya, ilmunya sama baik. Lu pakai di mana aja ilmu analis teknikal itu sama aja. Mungkin kalau news sentimen mungkin agak sedikit berbeda ya fokusnya. Cuma berbeda fokusnya. Kalau secara memang geopolitik dan lain-lain ngaruhnya sama baik. Gitu, teman. Ya. Kalau kripto itu ada spekulasinya gitu, cuy. Ya, ada bumbu-bumbunya gitu, teman. Jadi forex mungkin ada ya, tapi kan bukan spekulasi internal, intinya spekulasi kayak apa news sentimen geopolitik ya, lebih ke arah geopolitik. Tapi kalau di kripto tuh nggak kayak gitu. Di kripto itu lebih ada sentimen eksternal kayak geopolitik, kebijakan dan lain-lain gitu ya. Internalnya ada di komunitas, ada update ini, update itu, kolaborasi ini, kolaborasi itu. Jadi ada bumbu-bumbunya gitu loh. Gitu, intinya seperti itu ya. Oke. Intinya untuk Ethereum kita targetin di 2200 sampai 2300 akan masih ada tekanan turun ya. Gue lihat di weekly terdapat area demand yang sangat kuat di 2230 ya di situ. Jadi kalau lu mau entry ya tunggu aja di situ penurunan, jangan sekarang. Oke, next. Oke, berikutnya ini dari Mas Muhammad Al-Fatih, PP dan Bome masih ada harapan nggak bang? Gue pikir PP aja ya daripada Bome. Karena secara komunitas itu PP lebih kuat dan brandingnya juga lebih kuat PP. Itu kalau menurut gua ya, kalau menurut gua. Tapi kalau lo pengen return yang cukup besar ya di Bome, karena Bome secara market cap masih kecil, tapi secara branding itu masih kalah dengan PP. Kalau lu pilih yang mana bang? Gue sih pilih yang brandingnya udah kebentuk dan komunitasnya juga udah kebentuk, yaitu apa? PP. Ya, karena sama-sama meme apa sih yang diandalkan? Komunitas, men. Komunitas, cerita, branding, tambah bumbunya spekulasi, udah itu yang diandelin. Kegunaannya apa? Nggak ada. Oke teman, ini kita lanjut ya. Berikutnya ini apa nih?
Bome ya. Oke. Bome, sebentar ini meme lagi nih kita.